di materi sebelumnya kita udah bahas bahwa penyebab terjadinya dinamika lapisan bumi itu salah satunya karena adanya tenaga dari dalam bumi atau tenaga endogen. Nah, tenaga endogen apa aja? Masih ingat kan? Ada yang namanya tektonisme, terus juga vulkanisme, dan yang terakhir adalah tenaga endogen dari seisme, ya kan? Nah, kalau yang di materi sebelumnya kita udah bahas nih terkait dengan tektonisme. Nah, kali ini kita fokus terhadap vulkanisme. Nah, pernah dengar nggak teman-teman kata vulkanisme? Biasanya tuh diidentikan dengan letusan gunung api. Nah, apakah si vulkanisme itu hanya berhubungan dengan letusan gunung api? Nah, makanya kita di sini bakal mengupas tuntas nih apa itu vulkanisme. Jadi dari apa itu definisinya, terus jenis-jenisnya, terus juga apa sih yang berhubungan dengan vulkanisme selain letusan gunung api. Nah, kalau terkait gunung api, kita juga akan bahas gimana bentuk-bentuk dan tipe letusan gunung apinya. Kalau gitu sekarang kita mulai bahas ya. Jadi kita bakal mulai dari kata vulkanismenya. Jadi apa itu vulkanisme? Ya, vulkanisme itu adalah tenaga endogen dari gejala akibat aktivitas magma yang menyusup ke permukaan bumi. Nah, terus biasanya diidentikan sebagai letusan gunung api aktif. Nah, apakah cuma ini? Oke, sebelum masuk ke pembahasan itu, kita pengen tahu dulu apa sih itu yang disebut dengan magma? Ya, magma itu berupa cairan yang berbahan silikat pijar dan memiliki suhu yang tinggi. Nah, suhunya yang sangat tinggi ini diakibatkan oleh adanya arus konveksi. Nah, masih ingat gak di materi sebelumnya itu bahwa arus konveksi ini terjadi karena saking panasnya bagian inti bumi sehingga panasnya itu menekan ke arah atas permukaan bumi sehingga menimbulkan arus konveksi yang mencairkan bagian magma ini sehingga menekan bagian lempeng untuk bergerak. Nah, jadi si cairan magma ini tuh terbentuknya di dalam dapur magma, di mana dapur magma ini adalah tempat mencairnya batuan. Nah, yang berkaitan dengan batuan ini juga udah dibahaskan dalam materi siklus batuan bahwa batuan itu terus berputar ya, terus berubah. Nah, ketika sampai lagi ke dalam permukaan bumi itu dia bisa mencair karena suhunya yang sangat tinggi di dapur magma tentunya. Nah, terus dapur magmanya ada di mana? Yap, dapur magmanya itu setelah kita bahas nih di lapisan-lapisan bumi, materi lapisan bumi ya, bahwa dapur magma itu ada di lapisan astenosfer yang tepat ada di bawah lapisan litosfer, di mana lapisan astenosfer ini sifatnya bersuhu tinggi dan juga bertekstur